Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat, tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, di kelas 3 ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bab pertama surah Al-Humajah. Tentunya anak-anak ibu sekalian sudah pandai membacakan. Baiklah, mari kita sama-sama membaca surah Al-Humajah dan memahami apa isi kandungan surah Al-Humajah. Al-Humajah termasuk surah Makkiyah. Masih ingat anak-anak semua apa arti dari surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah. Yang artinya surah tersebut surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Al-Humajah merupakan surah yang ke-104 di dalam Al-Quran dan mempunyai 9 ayat. Surah ini termasuk surah pendek yang memudahkan kita untuk menghafalnya. Nama Al-Humajah diambil daripada ayat yang pertama yang berarti pengupat. Pengupat adalah mengeluarkan kata-kata kotor atau keji yang ditunjukkan kepada orang lain. Dalam surah ini juga berisi tentang peringatan kepada orang yang suka mengumpulkan dan menghitung harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Dalam surah Al-Humajah ini dijelaskan orang yang suka mengupat akan dimasukkan ke dalam api neraka hutama. Neraka hutama itu adalah neraka yang sangat panas. Apinya membakar sampai ke ulu hati. Neraka ada 7 macam, salah satunya adalah neraka hutama. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui makna surah Al-Humajah, mari kita sama-sama membaca dan memahami bagian-bagian dari surah Al-Humajah. Sebelum kita membaca, mari sama-sama kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencela. Pengupat pencela akan celaka. Contohnya, kalian anak-anak sekalian apabila berbisik-bisik dengan teman, menghina teman, dan teman tersebut tidak menyukai, maka itu disebut dengan pengumpat. Ayat kedua adalah alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya serta menimbunnya sampai tenggelam dirinya di dalam harta tersebut dan tidak mau menyedekahkan harta tersebut, itulah termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Manusia beranggapan bahwa harta yang ia punya bisa mengekalkannya, bisa hidup senang selamanya. Ayat keempat, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Ayat ini adalah menyangkal ayat ketiga bahwasanya harta tidaklah menjamin dia akan kekal abadi di dunia. Bahkan ia akan dimasukkan ke dalam api neraka hutamah. Ayat kelima, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Ayat ke-6, narullahil muqadah, yaitu api ajab Allah yang dinyalakan. Ayat ke-7, allati
tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Ayat ke-8. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Bisa kita bayangkan kita masuk ke dalam neraka Hutamah, api yang menyala-nyala, di atasnya ditutup rapi dan rapat, dan kita tidak bisa keluar dari sana. Tentu kita semua tidak akan mau masuk ke dalam neraka Hutamah. Ayat ke-9, fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Adapun kandungan surah Al-Humajah, yaitu Al-Humajah mengajarkan kita agar jangan saling mengupat dan mencela. Orang yang suka mengupat itu termasuk orang yang takabur, merasa dirinya paling benar, paling pandai, paling berjasa, dan paling kaya. Yang dapat diambil dari surah Al-Humajah adalah membiasakan menjaga ucapan, jangan sampai ucapan kita menyakiti hati teman-teman kita. Jangan lupa bersedekah. Mengumpulkan harta tanpa bersedekah akan menjadikan kita kikir dan pelit. Baiklah anak-anak ibu sekalian, cukup sekian pemaparan materi dari ibu pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami apa yang telah ibu sampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.